Saya ingat sekali ketika tur Piala AFF ke Jakarta, pihak AFF tuh marah sama Sintayong. Dia tahu guys, pihak AFF marah sama Sintayong. Kok dia tahu itu? Curiga saya nih, curiga. Kita mau menurunkan tim U22. Pihak AFF marah sama Sintayong? Iya, karena kita mau menurunkan U22. AFF marah, keceplosan. AFF marah, Dalam sebuah diskusi di stasiun TV swasta, seorang pengamat menyebut pihak AFF marah kepada Indonesia gara-gara menurunkan tim U22 di Piala AFF 2024. Sontak semua bertanya-tanya, apa kapasitas pengamat itu sampai tahu sikap AFF kepada Indonesia? Akmal Marhali bilang, Indonesia di bawah Sintayong itu lolos 16 besar Piala Asia 2023. Itu hoki, keberuntungan. Pengamat apalah coba ini? Kok bisa dengan pertandingan ini membuktikan bahwa AFF memang sarangnya mafia atau enggak? Bagaimana tidak pertandingan antara Vietnam versus Singapura sepertinya sudah diatur siapa yang menang, siapa yang bakalan jadi juara. Akmal Marhali bilang, Indonesia di bawah Sintayong itu lolos 16 besar Piala Asia 2023. Itu hoki, keberuntungan. Pengamat apalah coba ini? Udah susah-susah ya timnas berjuang ya, bertetes darah dan keringat, dibilangnya hoki lolos 16 besar. Pengamat apa ini? Justru menurutku si Akmal ini yang beruntung, yang hoki ya. Kenapa? Dia ini kan dulu CEO dari klub Liga Primer Indonesia, Liga Penghancur Indonesia. Liga Penghancur Indonesia. Gara-gara liga yang dia ada klubnya itulah Indonesia terjadi dualisme. Beruntungnya di mana? Beruntung karena TV di Indonesia itu ya, itu produser atau penyusun acaranya itu nggak kredibel. Masa bikin acara bahas sepak bola yang diundang ya pengamat-pengamat kardus seperti ini ya, pengamat-pengamat yang nggak tahu sepak bola seperti ini. Harusnya kalau TV-TV itu kredibel, yang diundang itu ya mantan pemain sepak bola, betul itu, mantan pelatih sepak bola, legenda timnas Indonesia, legenda Liga Indonesia. Yang diundang mantan CEO klub Liga Penghancur Indonesia. Makanya bukan timnas Sintayong yang hoki, bukan ST yang hoki, tapi kau yang hoki ya. Kau dapat kerjaan gara-gara TV di Indonesia tidak kredibel. Salam di Mateo. AFF marah, keceplosan. Dalam sebuah diskusi di stasiun TV swasta, seorang pengamat menyebut pihak AFF marah kepada Indonesia gara-gara menurunkan tim U22 di Piala AFF 2024. Sontak semua bertanya-tanya, apa kapasitas pengamat itu sampai tahu sikap AFF kepada Indonesia? Ya, guys. Soalnya, apa kapasitas pengamat itu guys sampai tahu? tahu gue, dia juga bukan bagian dari federasi. Secara resmi, kalaupun pihak AFF memprotes, pasti disampaikan ke federasi, dalam hal ini PSSI. Tapi nggak ada pernyataan dari PSSI secara resmi sikap AFF soal skuad muda Garuda. Kalaupun memang benar ada sikap itu, pihak AFF tidak bisa marah saat Indonesia menurunkan skuad muda. Mana bisa panitia kompetisi menentukan komposisi skuad yang diturunkan negara peserta. Tidak boleh ada intervensi untuk menentukan skuad satu negara, kecuali memang ada setting untuk menentukan hasil kompetisi. Tapi mungkin saja pengamat itu overclaim. Mungkin dia merasa akan dianggap hebat dan berpengaruh saat dianggap tahu informasi-informasi yang tidak pernah diungkap ke publik. Kita merasakan kok beberapa pengamat sepak bola kita terafiliasi dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Mereka juga terhubung dengan oknum-oknum di federasi. Jadi kita kudu hati-hati mencerna dan membaca arah dari setiap pernyataan beberapa pengamat sepak bola. Betul itu. Kok sampai tahu guys ya, pengamat itu, bahwa AFF itu marah ke Indonesia. Silakan. Tapi konsentrasi ST adalah bagaimana mengikuti round berikutnya tentang Piala Dunia yang sekarang ini kita ada prestasinya loh ST. Mau tidak mau, suka tidak suka, ST ada prestasinya. Dan cukup berhasil menurut Anda tadi Dan ya? cukup berhasil. Oke, sampai di sana. Sampai Bung, situ ya? saya mau geser ke Bung Akmal. Anda termasuk sepakat bahwa ST-nya cukup berprestasi kok? Ya, saat ini? saya ingin menjawab dulu apa yang tadi ditanyakan oleh Bang Effendi Gonzali. Apakah salah kami meminta juara gitu, di Piala AFF? Ini saya ingin menanggapi bahwa sekarang ini sudah ada distorsi. Piala AFF ini dianggap ciki, gitu. Piala Taro, Piala Ciki gitu ya. Iya emang gitu? Piala Ya, Ciki ini kan yang AFF itu
piala apa itu? di publik itu artinya gini loh, ada distorsi sejarah yang membuat kita Piala mafia. remeh piala AFF ini. Salah satunya adalah menyebut ini piala ciki. Kita ini udah levelnya piala dunia, sehingga piala ciki ini, piala AFF nggak perlu. Dan pemikiran ini menurut saya adalah pemikiran yang salah. Justru di level yang paling bawah kita harus mengambil itu semua sebagai sebuah legacy bahwa bangsa kita adalah bangsa sepak bola. Sekarang yang paling bisa kita ambil hikmah dari Piala AFF kali ini adalah yang pertama, untuk regenerasi kita belajar dari Thailand. Bagaimana regenerasi mereka lakukan dengan sangat luar biasa. Gitu. Thailand tidak membawa Terasil Dangda, top scorer sepanjang masa mereka 25 gol di Piala AFF. Dia tidak bawa Canatip, pemain terbaik 3 kali di Piala AFF. Tapi mereka menurunkan regenerasi mereka, pemain-pemain yang siap untuk juara. Thailand yang sudah 7 kali juara saja masih haus juara di Piala AFF. Singapura yang 4 kali juara, ada yang mengatakan bahwa buat apa juara Piala AFF 4 kali kalau nggak tampil di Piala Asia. Distorsi itu kan yang kemudian disimpangkan. Siapa bilang Singapura tidak pernah lolos Piala Asia gitu. Singapura 1980 lolos Piala Asia gitu. Artinya ini yang kemudian membuat bangsa kita seolah menganggap remeh Piala AFF ini. Nah, menurut saya Singapura lolos Piala Asia itu karena Singapura itu menjadi tuan rumah, Bang. Kalau lolos secara resmi bertanding mengalahkan musuh-musuhnya itu baru mantap itu. Singapura itu lolos karena tuan rumah itu setahu saya. yang kedua, kalau kita mau belajar memanggil pemain, belajarlah dari Filipina. Bagaimana Filipina 26 pemain yang dibawa ke Piala AFF, 19-nya main di luar negeri dan tidak ada masalah gitu. Kita kan selalu mendistorsikan ini bukan agenda FIFA, sehingga tidak perlu. Ini Piala Ciki, kita levelnya Asia, sehingga pertandingan ini tidak perlu. Saya pikir itu adalah pemikiran yang salah yang harus kita kembalikan ke rel yang sebenarnya. Jadi dimanapun agenda sebuah pertandingan yang sudah teragenda dan sudah terjadwal, maka target kita harus juara. Gitu. Kalau kita nggak mau target juara, nggak usah ikut Piala AFF aja seperti Australia gitu. Ya, tahun depan Indonesia sudah pastikan tidak akan ikut Piala AFF lagi, Bang Akmal. Tenang itu, tenang. Nah, itulah yang kemudian saya dari awal melihat tim ini berat untuk juara. Kenapa? Karena tim ini mayoritas adalah pemain-pemain yang belum pernah debut di tim nasional. 16 pemain baru akan debut di Piala AFF. Akhirnya jadi ajang uji coba. Partai pertama berapa pemain debut, partai kedua berapa pemain debut, partai ketiga berapa pemain debut. Jadi pertandingan ini adalah pertandingan uji coba. Dan saya ingat sekali ketika tur Piala AFF ke Jakarta, pihak AFF tuh marah sama Sintayong. Dia tahu guys, pihak AFF marah sama Sintayong. Kok dia tahu itu? Curiga saya nih, curiga. Kita mau menurunkan tim U22. Pihak AFF marah sama Sintayong? Iya, karena kita mau menurunkan U22. Artinya kita mendowngrade sebuah event yang sebenarnya untuk kategori umur itu sudah tersedia. Karena tujuannya adalah itu tadi, regenerasi. Iya, regenerasi kalau untuk U23 misal ada Piala AFF U16, ada Piala AFF U19, ada Piala AFF U22. Sudah ada kelompok umur masing-masing. Sudah ada kelompok umur. Jadi kalau kemudian kita mau regenerasi kita ini terlalu revolusioner. Jadi potong satu generasi, bahkan 2 generasi kita potong. Ya kan? Di Piala AFF ini gitu. Beda dengan Thailand. Thailand regenerasi, tapi regenerasi mereka berjalan. Pemain yang disisipkan, kenapa di kualifikasi Piala Dunia Marcelino, Rizky Ridho kelihatan sangat bagus? Karena dia ditopang oleh pemain-pemain senior yang punya pengalaman. Gitu. Tapi kalau anak muda semua main di lapangan melawan senior, U15 main dengan Bang Effendi Ghazali U40, belum tentu 15 menang walaupun secara skill mereka mampu. Kenapa? Ini bicara mental, bicara pengalaman. Dan saya pikir ini yang harus kita benahi dulu ke depan, sehingga kemudian pola pikir kita tentang sepak bola ini menjadi tepat. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang sombong. Akmal, tapi kan ranah materi pemain ada di pelatih. Iya. Perlu Anda Sintayong di pertandingan atau dilepas sesaat lagi ditanggapi. Kok bisa Ya, dengan pertandingan ini membuktikan bahwa AFF memang sarangnya mafia atau enggak? Bagaimana tidak pertandingan antara Vietnam versus Singapura sepertinya sudah diatur siapa yang menang, siapa yang bakalan jadi juaranya. Bagaimana tidak? Gini saya ceritakan. Tapi sebelum lanjut, ya pada leg kedua semifinal di Piala AFF ini antara Singapura versus Vietnam, Vietnam berhasil memulangkan Singapura dengan skor telak
3-1. Oh, Singapura harus angkat koper terlebih dahulu di Singapura Piala angkat AFF ini. koper, guys. Tapi ada yang unik pada pertandingan ini yang buktikan bahwa AFF memang sarangnya mafia, memang sarangnya judol, Oh, sarangnya bagaimana mafia. bagaimana tidak. Di menit ke-10 sebenarnya Singapura udah berhasil menciptakan gol pertamanya, tapi mengapa oleh wasit langsung dianulir. Tak cuma itu, di menit ke-38 Singapura mendapatkan ganjaran kartu merah atau enggak, sebelumnya Wih. kartu merah, tapi setelah diprotes Betul kan? habis-habisan oleh para pemain Singapura, lah lucunya kartu merah tersebut malah dibatalkan menjadi kartu kuning, tahu nggak? Tapi sayangnya meskipun Singapura tidak jadi mendapatkan kartu merah, Singapura malah dapat ganjaran penalti, tahu nggak? Oh, Ya, gitu. di menit Waduh. ke-45 Vietnam berhasil menyerangkan gol pembuka setelah berhasil membobol Singapura dengan tendangan penalti, tahu nggak? Memang Ini mungkin sudah disetting lah, disetting. memang bobrok banget, tau nggak? Kelihatan bakalan siapa yang bakalan menang pada pertandingan ini. Vietnam. Di menit ke-10 dianulir dan di menit ke-38 mendapatkan kartu merah, tapi dibatalkan menjadi kartu kuning, tapi malah mendapatkan penalti. Kasihan Dan Singapura. tak cuman itu, di babak kedua Vietnam mendapatkan hadiah lagi, Mr. Penalti. Oh. Ya, Vietnam berhasil menyempurnakan kemenangan ini setelah mendapatkan hadiah penalti lagi oleh wasit di babak kedua. Untung Indonesia tidak masuk di semifinal, tuh enggak? Pasti bakalan banyak kecurangan yang akan terjadi, tau enggak? Dan bakalan banyak pejuang 700 perak yang bakalan bermunculan. Iya, sudah pasti itu. Gimana menurut kalian? Apakah Apakah kalian bermunculan jika Indonesia lolos semifinal kemarin, guys ya? setuju dengan saya kalau AFF memang sarangnya mafia? Tulis di komentar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti Melihat tentang beberapa perkara ini perlu dilaksanakan. Kerana hak yang disebutkannya akan kembali kepada safety of Congress. Berapa lama? Saya menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Kehancuran AFF dimulai usai Indonesia keluar, kini Malaysia ikut keluar juga dari AFF. Wih, benarkah guys Malaysia ikut keluar? Indonesia kini resmi gabung AFF. Wah, seperti apa guys? Ikuti jejak Indonesia keluar dari AFF, awal kehancuran Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Oke. Langkah mengejutkan Indonesia yang memutuskan keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara beberapa hari lalu menjadi perhatian besar di dunia sepak bola regional. Kini saudara serumpunnya, Malaysia, memilih mengikuti jejak yang sama. Wih, Federasi benarkah Sepak guys Bola Malaysia akan keluar juga secara ini? resmi mengumumkan keluar dari AFF pada hari ini. Keputusan ini dianggap sebagai awal kehancuran AFF yang selama ini menjadi induk organisasi sepak bola di kawasan Asia Tenggara. PSSI resmi gabung AFF awal Februari. Setelah resmi keluar dari AFF, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tak perlu menunggu lama untuk menemukan rumah baru. Ketua Umum PSSI mengungkapkan bahwa Indonesia telah menerima tawaran bergabung dari dua federasi, yakni Federasi Sepak Bola Asia Timur (FFT) dan Federasi Sepak Bola Asia Tengah (AFA). Setelah melalui diskusi mendalam, PSSI memastikan akan bergabung dengan AFF pada awal Februari mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari strategi PSSI untuk mencari kompetisi yang lebih kompetitif dan adil bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI menyebut bahwa AFF telah lama merugikan Indonesia dalam berbagai kesempatan, mulai dari dugaan keputusan kontroversial wasit hingga ketidakadilan dalam penyelenggaraan turnamen. Kami sudah Indonesia cukup selalu bersabar, namun dicurangi insiden guys. yang merugikan ini terus Keluar berulang. aja lebih bagus Dengan lah. berat hati, kami memutuskan untuk keluar dari AFF dan melanjutkan perjalanan kami di EAFF. Mantap, ujar mantap, Ketua mantap. Umum Oke. PSSI. Keputusan Malaysia untuk keluar dari AFF tidak lepas dari pengaruh langkah Indonesia. Presiden PAM menyatakan bahwa AFF kehilangan daya tariknya setelah Indonesia pergi. Wih, AFF tanpa kehilangan Indonesia pamor seperti guys tubuh AFF ya. tanpa jiwa. Mereka adalah salah satu tim dengan basis pendukung terbesar di Asia Tenggara. Dan kepergian mereka membuat AFF kehilangan daya tarik di mata sponsor dan penggemar, kata Presiden PAM. PAM juga mengakui bahwa keputusan ini berat. Namun mereka tidak melihat alasan untuk tetap bertahan di AFF yang dianggap kurang kompetitif tanpa kehadiran Indonesia. Malaysia kini juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan salah satu federasi baru, kemungkinan besar KAFA. Wih, Java. Keputusan Indonesia dan Malaysia Benarkah itu, keluar guys? dari AFF membawa dampak besar bagi federasi tersebut. Menurut laporan, AFF telah kehilangan dukungan dari banyak sponsor utama. Iya, Bahkan, sudah pasti laga itu. semifinal Piala AFF
antara Thailand versus Filipina dan Vietnam versus Singapura dikabarkan terancam batal karena minimnya sponsor dan dukungan logistik. Presiden AFF disebut mengalami kerugian hingga 6 triliun akibat kepergian benarkah Indonesia. itu? Kehadiran Indonesia selama ini menjadi magnet besar bagi sponsor, terutama karena basis penggemar yang masif dan loyal. Oh, itu sudah Tanpa pasti itu ya. Indonesia, pertandingan-pertandingan AFF kehilangan daya tariknya, baik di televisi maupun stadion. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa AFF tengah berada di ambang kebangkrutan. Rencana pembubaran federasi tersebut semakin santer terdengar jika situasi... Oke guys, begitulah sedikit informasi yang kami berikan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda tentang dunia persepak bolaan guys ya. Oke, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.